Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep IP address. Ya, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, Bapak ingin jelaskan dulu terkait apa yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kita akan membahas mengenai definisi dari IP address, ya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan apa itu network ID dan host ID. Seterusnya yang ketiga, bagaimana proses subnetting. Nah, ini akan kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, silakan diikuti dengan baik materi dan penjelasan yang akan dijelaskan untuk slide ini. Nah, kita lihat dulu keterkaitan dari apa yang mau dibahas ini tentang konsep IP address. Bahwa IP address ini adalah bagian dari OSI layer, yang layer kelima yaitu network. Nah, ini yang sebelumnya kita bahas pada materi konsep protokol jaringan. Jadi kita sekarang ini berada di layer kelima, memang terkait kepada IP address, ya. Salah satunya protokol mengenai IP address. Nah, kemudian kita lanjut ya, masalah IP address ini. Jadi IP address itu definisinya atau singkatan dari Internet Protocol Address, ya, yang mana ini adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. Jadi komunikasi jaringan dari komputer ke komputer lain itu membutuhkan IP address atau Internet Protocol Address. Nah, kemudian IP address itu terdiri dari 4 blok, ya, 4 blok. Nah, atau dalam bilangan binernya berjumlah 32 bit, ya. Jadi setiap blok itu masing-masingnya itu ada 8 bit. Jadi kalau 4 blok itu jumlahnya 32 bit. Nah, setiap blok diisi oleh angka 0 sampai 255, ya. 0 sampai 255. Karena 8 bit itu, satu blok tadi kan 8 bit. Karena dia jumlahnya 32 bit dibagi 4 itu adalah 8 bit. Nah, 8 bit itu nilainya sama dengan nilai desimal, yaitu 255. Jadi angka ini yang akan berlaku untuk setiap blok dimulai dari angka 0 sampai 255. Itu yang akan bisa kita pakai untuk IP address. Nah, kemudian contoh IP address itu seperti ini. Jadi dibatasi dengan, kalau dalam penulisannya ada titik-titik ini. Jadi satu blok, ya, ini IP address-nya. Nah, dalam penulisan IP address memang seperti ini, ya, 192.168.100.1 atau 10.57.38.223. Nah, pembatasnya titik, berarti kan ini adalah 4 blok. Nah, mungkin kita akan lebih rinci atau lebih jelas melihat ini, kenapa ini angkanya seperti ini, ya, kenapa atau bagaimana cara menentukan angka-angka ini. Nah, tentu ada prosedur-prosedurnya. Nah, mungkin kita lihat dulu simulasinya. Tadi ada 8 blok, ya, 8 bit, ya. Jadi yang tadi 4 blok titik, ya. Nah, ini 4 blok itu. Nah, masing-masing blok ini itu nilainya 8 bit, ya, 8 bit. Nah, ya, maaf ini penulisannya karena menggunakan mouse, ya, 8 bit. Nah, jadi jumlahnya adalah 32 bit. Nah, yang 8 bit itu apa? Yang 8 bit itu ini angka 1 yang ada di setiap blok. Jadi angka satunya adalah 8. Nah, ya. Jadi jumlah angka 1 ini 8. Nah, jadi dibatasi titik, titik, titik. Tadi kan ada angka contohnya tadi, ya. Nah, 8 bit ini itu, ini kan nilai bit ini sama dengan nilai biner. Jadi nilai biner itu
nilai yang isinya angka 1 dan angka 0. Nah, kebetulan ini angka 1 semua karena ini ketentuan untuk batasannya. Nah, kalau dia 8 bit atau angka 1 semua, itu sama dengan nilai desimal 255, ya. Jadi satu blok itu nilai maksimal angka kalau kita dalam IP address itu diisi dengan nilai angka seperti ini namanya nilai desimal. Jadi angka dalam IP address itu boleh ditulis dari 0 sampai 255, nggak boleh 300, nggak boleh 256. Jadi angka yang boleh tertulis itu sampai 255. Jadi di bawah itu ranknya, ya. Nah, dibatasi dengan titik-titik ini karena dia 4 blok, ya. Nah, jadi mungkin kita perlu jelaskan dulu bagaimana ya tahu ini ya, nilai bit ini 8 bit sama dengan 255. Jadi maksudnya seperti ini. 255 itu sama dengan 8 bit. Ya, ini kan angka 1. Nah, dari mana datangnya bisa seperti ini? Nah, masih ingat kita materi sekolah dulu, merubah bilangan desimal ke bilangan biner atau biner ke desimal. Nah, mungkin ini perlu dijabarkan lagi karena ini matematika itu penting dalam segi lini pengetahuan, ya. Nah, kita jabarkan dulu bagaimana merubahnya. Ya, merubah nilai bit desimal ke nilai bilangan biner. Nah, jadi caranya masih ingat seperti ini. 255, ya. Nah, dibuat blok seperti ini. Nah, 255 dihabis dibagi 2. Nah, kalau kita lihat 255 habis dibagi 2 itu 127. Ya, ini 127. Sisanya berapa? 1. Tulis sisa di sini 1. Kemudian 127. 127 habis dibagi 2. Nah, kira-kira dapat 63 ya. 63 itu kan 126. Berarti dia 127. Nah, berarti sisa 1. Kemudian 2. Kita lanjutkan, dia sampai 0 ya. 63 dibagi 2. Nah, itu dapat 31 karena dia mendekati 62. Jadi di sini ditulis 31. Nah, berarti di sini sisanya 1. Lanjutkan terus. Habis dibagi 2, 31 berarti 15. Nah, 15 kali 2 30. Dia harusnya kan 31, berarti sisa 1 di sini. Kemudian lanjutkan. Habis dibagi 2. Nah, itu dapat 7. Berarti kan 14. Sisa 1. Nah, teruskan. Habis dibagi 2. Tapi 3 kali 2 6. Dia 7 kan, berarti sisanya 1. Kemudian 3 bagi 2. Nah, dapatnya itu hanya 1 kali 2 2. Nah, dia mendekati 3, berarti sisa 1. Nah, artinya apa? Ini angka bit yang kita perlu tulis. Jadi angka bit yang perlu kita tulis. Nah, jadi dihitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, inilah dia yang angka yang kita cari ini 255 ini, itu dia sama dengan 8 bit ini, ya. Nah, jadi dapat angka 1. Jadi satunya itu ditulis seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah nilai desimal, ya, berubah menjadi bilangan bit atau biner. Nah, sekarang kita coba kebalikannya, ya. Bagaimana merubah bilangan bit ini ke bilangan desimal. Oke, saya clearkan dulu. Nah, untuk bilangan biner ke desimal, rumusnya adalah 1 dikali 2 pangkat. Nah, ini X, ya. Jadi urutan. Jadi kita mulai urutannya 1 dipangkat 2X. Jadi karena ada berapa tadi? Ya. Nah, kita rubah. Jadi ini sama dengan 1 dikali 2. Nah, kita mulai 2 pangkat 0. Jadi dapatnya 1. Ya. Nah, kemudian yang 1 ini 1 semua ya. Ini 1. Jadi rumusnya X. Jadi berurutan. Jadi 2 pangkat 1 ya, 1 ya, 2 pangkat 2
Nah, jadi berurutan. Di sini dapatnya 2, di sini 4. Nah, 1 dikali 2 pangkat 3 ya, dapatnya 8. Nah, kemudian 1 lagi dikali 2 pangkat 4 ya, dapatnya 16 ya. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 5 ya, dapatnya 32. Nah, kemudian 1 dikali 2 pangkat 6 ya, dapatnya 64. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 7, jadi dapatnya 128. Nah, jadi ini angka satunya tadi yang kita buat ya. Jadi ini mulai dari angka 1 yang dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi ini kan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka 1 yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka ini dia. Kemudian yang angka sini ini. Nah, angka ini begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau di total ini, nah, ada total ini 1, jadi tambah ini. 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sampai tambah 108, dapatnya adalah sama dengan 255 ya. Nah, 255. Nah, itulah dia cara merubah bilangan biner ke desimal. Nah, gimana kalau nanti bilangan binernya seperti ini? 1 0 1 0 1 1 1 ya, 1. Ini kan 8 bit. Nah, artinya apa? Yang 0 ini berarti yang kedua ya. Nah, yang kedua berarti ini adalah 0. Nah, ya, berarti ini 0. Nah, kemudian yang keempat berarti ini 0. Ini yang ketiga ya. Kalau di pangkatnya 0, sini 1 2, tapi urutannya di sini adalah urutan yang keempat. Nah, ini sini 0. Nah, sehingga apa? Kalau ini udah jelas 255. Nah, kalau ini berapa nilainya? Nah, 1 0 1 0 1 1 berapa nilainya? Nah, kita tinggal melihatnya aja. Ini kan 0 nih. 0 apapun dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Ya. 0 dikali 2 pangkatnya ini 0. Nah, berarti ini enggak dihitung dijumlahkan. Ya, berarti ini enggak terhitung dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan hanya 1 tambah 4 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 28. Nah, jadi kira-kira hasilnya ya, kalau ini tadi 8, di sini ini hasilnya 2, berarti 10. Nah, berarti di sini nilainya ya kita tinggal gampang aja nih kan. Ini kan 8. Ya, tambah 2 di sini. Di 10. Berarti pengurangnya pasti 10. Nah, artinya nilai ini sama dengan 245. Ya. Oke. Nah, nanti silakan di reload lagi ini penjelasannya. Jadi artinya apa? Untuk mencari nilai biner ke desimal, rumusnya hanya ini aja. Ya. Jadi di total semuanya 1 dikali. Jadi 1 semua. 1 ini tergantung dari bitnya. Kalau bitnya sekarang nih 1 ya 1. Kalau bitnya sekarangnya 0 ya berarti 0. Nah, urutannya adalah dari 0 1 2 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara rumusnya supaya tidak mencari lagi ini secara detail. Nah, secara rumusnya sudah simpulkan bahwa ini tadi ya nilainya dari sini dari kiri ke kanan ya. Nah, dari 8 bit itu ya. Jadi yang ini bernilai 1, angka 1 ya. Ini bernilai angka 2. Yang ini bernilai angka 4. Yang ini bernilai angka 8, yang ini 16, yang ini bernilai 32, yang ini bernilai 64, kemudian yang ini bernilai 128. Ya. Jadi 1 2 4. Nah, ini aja yang perlu Anda hafal untuk bit. Ya. 1 2 4 8 16. Nah, kalau nanti jadi ini totalnya sama dengan 255. Ya. Nah, kalau seandainya ini nilainya seperti ini. Nah, ini 1 0. Nah, ini sini 0 0
0, 0, 0, 0. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah hafal rumus ini, berarti ini kan 0 ini kan nggak perlu lagi kita cari. Nah, kita cukup, ini pasti 64, ini 128. Jadi nilai yang seperti ini, 1100 ini, itu sama dengan 192. Ya, paham ya? Nah, kemudian, atau kita coba lagi. Ya, kita coba satu lagi. Misalnya nilainya seperti ini, 1, ya. Nah, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, ini berapa? Nah, secara rumus tadi yang sudah kita hafal, ini udah jelas 128. Kemudian ini adalah 64. Ini adalah 32. Nah, artinya ini sama nilainya dengan 224, ya, 224. Nah, atau contoh lain. Kalau seandainya seperti ini, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, berarti kan nambah lagi di sini. Ini 16. Ini 32. Ini 64. Ini 128. Artinya ini jumlahnya adalah 240. Ya. Jadi ini penjelasannya nilai bit itu, jadi tetap dia 8 bit. Nah, bitnya ini kan 8 nih. Ya. Jadi bilangan bit itu terdiri dari 0 dan 1. Nah, diterjemahkan. Jadi komputer itu dia bisa membaca bilangan biner, bilangan 1 dan bilangan 0, ya. Nah, kita di sini harus menerjemahkan lagi ke bilangan desimal. Ya, jadi dalam perhitungan nanti caranya seperti ini. Jadi Anda mungkin mengingat rumusnya ya seperti itu aja. Ya, jadi di sini udah jelas 1, di sini 2, di sini 4, di sini 8, di sini 16, 32, 64, 18, ya, rumus yang ditandai tadi. Nah, kira-kira itu penjelasan simulasi. Kita lanjut, ya. Nah, lanjut ke pengertian network ID dan host ID. Nah, network ID dan host ID, nah, dari 4 blok tadi itu ada pembagiannya. Ada yang bagian network, ada bagian host ID, ya. Nah, kita definisikan dulu. Network ID itu adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Ya, itu adalah network ID. Nah, kemudian host ID menunjukkan workstation, server, router, ya. Jadi lebih simpelnya adalah itu adalah yang menunjukkan IP atau alamat pembeda dari komputer satu dengan yang lainnya. Ya, itu adalah host ID. Jadi kalau dalam kelas C nanti yang menjadi network ID, ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, jadi kan tadi 4 blok, ya, 4 blok. Nah, untuk kelas C, nah, yang menjadi bagian network ID itu adalah di 3 blok yang pertama. Jadi ini network, nah ini network, ini host, ya. Jadi dalam IP address yang 4 blok tadi itu dibagi menjadi network ID dan host ID, ya. Nah, berikutnya. Ya. Nah, pembagian network ID dan host ID tergantung kepada subnet mask. Ya, jadi bagaimana kita membagi ini mana network, ini mana host. Nah, itu tergantung dari subnet mask. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Subnet mask dibagi berdasarkan kelas IP address. Nah, kita lihat. Nah, yang dimaksud dengan subnet mask itu adalah digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Jadi address mana saja yang berfungsi sebagai subnet. Jadi itu adalah subnet mask. Nah, kemudian mana yang host, mana yang broadcast, ya. Nah, kemudian semua itu diketahui dengan subnet mask. Jadi untuk kita mengetahui mana yang host, mana yang subnet, mana yang broadcast, nah itu bisa kita ketahui dari subnet mask, ya. Nah, bagaimana cara tahu apa saja yang menjadi subnet masknya? Nah, tentu kita lihat dulu. Nanti ada contoh simulasi gang, ya, setelah ini. Nah, kita lihat dulu pembagian kelasnya.
untuk IP address itu dibagi dengan 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu IP address-nya yang boleh digunakan itu dari 0 sampai 127. Jadi angka yang boleh digunakan itu dari 0 sampai 127 untuk angka yang di 0 ini, ya. Jadi network ID-nya 8 bit. Nah, jadi kalau kelas A itu dia berbentuk nanti seperti ini, ya. Network, kemudian networknya di depan, kemudian yang kedua itu host, kemudian yang ketiga itu host, kemudian yang keempat itu host. Jadi memang agak banyak. Jadi hostnya 24 bit. Nah, kenapa 24 bit? Nah, ini kan satunya kan ini 8, ini 8, ini 8. Jadi 8 kali 3 24. Hostnya 8 bit. Networknya 8 bit. Nah, itu adalah dari kelas A. Nah, kalau kelas B itu IP address-nya, jadi kalau ada angka seperti ini 18 sampai 191 di angka awalnya itu menandakan itu adalah kelas B. Nah, kelas B itu ketentuannya ini. Network ID-nya 2 blok pertama, host ID-nya 2 blok yang ketiga. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk kelas B, jadi network di depannya itu tanda network. Nah, kemudian yang ketiga itu host. Nah, ini juga host, ya. Nah, kenapa dia 16 bit? Nah, karena di sini 8 ya, 16. Nah, network ID-nya juga 8 8 16. Nah, kelas C juga saya sudah jelaskan tadi. Nah, kelas C itu 24 bit network, host ID-nya 8 bit. Jadi di sini ada nilai network 8 8 8. Jadi 8 ke 3 24. Nah, ada yang blok terakhir itu adalah 8 bit. Jadi host. Nah, host ID-nya 8 bit. Artinya apa? Host ini itu nilainya kalau 8 bit itu berarti kelas C itu maksimal bisa digunakan atau bisa terkonek komputernya sebanyak 255 unit, ya. Jadi memang kelas C itu kelas menengah ke bawah, ya. Maksudnya komputer-komputer yang batasannya hanya connect sampai 250 unit itu mending menggunakan kelas C, ya. Nah, kalau udah lebih dari 250 atau misalnya 300 komputer langsung dikonekkan, ya berarti Anda mungkin bisa gunakan kelas B. Kalau udah ratusan ribu komputer, ya kelas A lagi, ya, karena kelas A itu hostnya ada di 3 blok ini, ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian ya kita lanjutkan lagi. Nah, yang mana itu subnet mask sebagai penentunya? Nah, subnet mask yang sebagai penentunya itu untuk kelas A. Nah, tadi kan sudah dijelaskan A itu networknya depan. Jadi kan bisa dilihat sini. Ya, jadi yang punya dari kelas A itu subnet masknya adalah dari 9 sampai 16. Ya. Kelas B itu dari 17, ya. Dari 17 sampai 23. Nah, kelas C, nah ini yang punya kelas C. Jadi nanti kita akan lebih fokus membahas kelas C, yaitu dengan nilai CIDR, ya, untuk subnet masknya itu adalah di angka /24 sampai /30. Jadi nanti ini yang akan menjadi subnet mask yang akan kita gunakan sebagai penentu mana jumlah hostnya berapa, subnetnya berapa yang mau digunakan, ya kan, berapa sih data-data komputer yang kita gunakan. Nah, ini perlu nggak kita konekkan 4 buah, ini 5 buah. Nah, kita penentunya dari sini nanti, yang mana yang kita gunakan subnet masknya. Kalau kita gunakan ini, nah gimana pula kalau kita gunakan ini, nanti ada contoh berikutnya, ya. Nah, kemudian, nah kita lanjut, ya, untuk lebih memahami Anda mengenai IP address ini. Nah, ini contoh secara sederhananya, logikanya seperti ini. Jadi ibaratnya sebuah rumah, ya. Rumah itu ada jalan. Kemudian di rumah itu ada nomor-nomor. Kemudian di rumah itu ada juga, di perumahan itu ada ketua RT. Jadi ibaratnya sebuah perumahan, ya. Ini ada ketua RT-nya, dan ini adalah nama jalannya. Nah, ini adalah
nomor-nomor rumahnya. Ini kalau dia sederhana seperti ini. Nah, kemudian ya, artinya apa? Kalau nanti ini perlu ya, yang mana yang menjadi host itu? Nah, host itu adalah rumah-rumah ini, host. Ini host. Network itu yang mana? Network itu adalah jalan. Ya, jadi kalau dalam contoh seperti ini, host ID itu ibaratnya rumah-rumah ini. Network ID itu adalah jalan. Ya, jalan. Nah, broadcast itu yang mana? Broadcast itu sama dengan ketua RT. Jadi rumah ketua RT itu ibaratnya broadcast. Ibaratnya gini-gini. Kalau misalnya ada dikirim surat atau ada pemberitahuan dari pemerintah, ya, cukup lewat ketua RT saja. Nah, nanti RT yang akan mengirim-ngirim ke semuanya. Nah, itulah broadcast. Nah, gimana kalau dalam jaringan yang udah rumah skala besar seperti ini? Nah, tentu ini ada pembagiannya. Nah, ini ada jalan lagi, network 1. Nah, ini adalah namanya subnet. Ya, jadi udah jalan-jalan banyak seperti ini, gang-gang ini adalah namanya subnet. Ya. Nah, nama-nama jalan ini itulah networknya, nama jalannya. Tapi kalau pembagian ini adalah jumlah ini adalah itulah subnet. Nah, misalnya dalam satu gang itu Anda maunya berempat, dalam satu gang itu maunya berenam, ya. Nah, itu diatur dengan subnet mask, ya. Karena kan ada sisi kemudahannya dengan proses subnet mask ini nanti, ya. Nah, kalau dengan IP komputer dalam konsep subnetting namanya ini, proses subnetting itu seperti ini. Nah, host. Nah, tadi kan IP address-nya seperti ini. Host ya. Ada network. Nah, kalau di kelas C, nah kelas C itu networknya pasti sama. Ibaratnya ini kan network nih 192.168.1. Nah, itu adalah network. Jadi dia berada dalam satu perumahan yang sama. Ya, satu perumahan yang sama, satu gang yang sama. Nah, hostnya mana? Hostnya di belakang ini. Kalau kelas C kan yang menjadi bagiannya lah di bagian blok terakhir. Ya, nah jadi ini bedanya. Satu, lihat networknya sama semuanya. Nah, kalau yang hostnya beda, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ya. Kemudian ini 5, 6, 7. Nah, itu adalah host. Nah, kalau kita tukar nomor rumahnya dengan IP address seperti ini jadinya. Nah, gimana kalau dengan sudah dalam lingkup, ya, banyak seperti ini. Nah, jadi kalau kita definisikan bahwa gang itu adalah subnet. Nah, ini gang itu subnet, rumah itu adalah host address. Ya. Nah, dan broadcast itu, ya, itu adalah ketua RT-nya. Ya, jadi setiap gang itu ada RT-nya. Dari dalam jumlah berapa ada RT-nya. Nah, itu akan menjadi jalur komunikasi. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa perlu kita lakukan pengelompokan seperti ini? Ya, kenapa perlu lakukan pengelompokan? Ya, nah kalau ibaratnya seperti ini, itu namanya proses subnetting. Nah, kenapa dilakukan? Untuk mempercepat pengiriman data. Ya, jadi agar dalam proses jaringan nanti, kenapa diperlukan subnetting? Agar data yang terkirim dari komputer satu dengan komputer lainnya biar cepat. Ya, ibaratnya rumah tadi ya. Kalau rumah tadi hanya satu gang saja dibikin, misalnya dalam satu gang itu rumahnya 100 unit. Ya. Nah, artinya apa? Nanti dalam proses pengiriman, jadi misalnya di dalam gang. Nah, ada jumlah rumah di sini sebanyak 100 unit. Ya, berarti satu gang ya. Nah, depan berhadap-hadapan. Ya, misalnya hadapan yang pertama 50, sini 50. Nah, kalau ada pengiriman data, ada paket, misalnya paket dari JNE mau ngirim data ke nomor rumah 49 misalnya. Tentu dia bingung mau mencari kemana, mau mencari diurut dulu nomornya mungkin ke sini atau dia ke sini. Nah, itu agak merepotkan dalam proses pengiriman. Makanya perlu dilakukan subnetting, ya. Nah, kemudian memudahkan pengaturan manajemen alamat. Jadi kalau mau bikin alamat rumah dengan proses subnetting itu gampang. Jadi kalau rumahnya ada 100 unit, kalau mau bikin rumah lagi berarti dia harus menyambung di ujung. Tapi kalau sudah terbagi menjadi komplek-komplek, ya, terbagi udah menjadi gang ini, ya, kemudian gang ini. Nah, nanti ada gang sini rumahnya. Nah, di sini ada kelompok rumah, ya.
Jadi kalau ada penambahan rumah ya dia cukup memberikan nomor di bagian sini saja. Ya, misalnya untuk gang ini saja. Jadi memudahkan dalam pengaturan manajemen alamat, ya. Nah, kemudian membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, artinya untuk membagi-bagi jaringan atau membagi-bagi gang supaya lebih simpel. Nah, itu gunanya perlu subnetting. Ya, kalau Anda ingin dibagi gang lagi rumah Anda itu sudah terlalu besar, ya lakukanlah subnetting. Kemudian menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Nah, jadi supaya tahu berada dalam jaringan mana, kita harus melakukan proses subnetting, ya. Di mana host ini berada? Ya, nomor rumah 5 ini di mana harus berada? Nomor 10 ini di mana harus berada? Sesuai dengan urutan yang kita buat. Kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Jadi kalau dalam perumahan itu ibaratnya kalau bikin perumahan-perumahan seperti itu, artinya membagi, oh ini rumah kelas menengah, ini rumah klaster, rumah kelas elit. Nah, jadi harus dibagi untuk mengatasi kesenjangan sosial. Kalau dalam perumahan seperti itu ya, misal komplek perumahan subsidi ya, dia aja semua situ. Jangan ada pula ada orang kaya di situ, nggak cocok nanti. Ya sama dengan hardware, ya. Nah kalau hardware gitu juga, kalau dia perangkatnya biasa-biasa saja ya udah jaringannya seperti apa. Nah itu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware. Nah kemudian untuk penggunaan IP address secara efisien. Jadi penomorannya akan lebih efisien kalau kita lakukan subnetting, ya. Nah bagaimana cara kita menentukan alamat-alamat rumah tadi, ya? Ini host, ini broadcast, ini subnet. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencari jumlah subnet. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah, X itu jumlah angka biner 1 oktet di yang terakhir. Jadi, kalau misalnya kita menentukan subnetnya itu misalnya dengan subnet /25. Nah, /25 ini kita tentukan subnet /25 ya. Nah, itu artinya apa? Yang di blok keempat itu nilainya pasti 1. Kenapa /25 ini? Nah, ini dapatnya dari sini. Jadi ini kan sudah 8. Ya, ini 8. Nah, ini kan kalau 8 kali 3 jumlahnya kan menjadi 24 ya. Nah, 24. Nah, kalau dia /25 itu artinya dia nambah 1 di blok ke-4. Nah, ini jumlahnya 25, selebihnya kan 0. Nah, jadi 0-nya berarti 7 lagi. Nah, jadi ini sama dengan 255. Jadi alamat ini sama dengan 255, 128. Ya, tadi kan sudah dibahas mengenai ini bagaimana cara mencarinya. Ya. Nah, /25 itu sama dengan 255, 128. Bisa dilihat dari slide sebelumnya ini. Nah, ini cara mencarinya. Nah, kenapa di sini 1? Ya karena ini kan sudah 24. Jadi ditambah 125. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah subnet ini? Nah, kalau kita nanti ada menggunakan angka /25 atau menggunakan subnetnya seperti ini, itu artinya X-nya yang mana gitu. Nah, X-nya itu adalah ini. Ya. 1. Jadi rumusnya gimana? Ya 2 pangkat 1. Jadi berapa jumlah subnetnya? Kalau 2 pangkat 1 berarti 2. Ya. Jadi jumlah subnet dengan angka seperti ini adalah 2. Nah, kalau misalnya /26. Nah, /26 itu sama dengan, nah kalau subnet masknya ini 8. Ya, ini juga 8. Ini juga 8. Ya. Kemudian ini kan 24 ya, baru 24. Ya, ini 24, ini 88, 24. Nah, sisanya berapa? 2. Berarti di sini tambah 2. Nah, selebihnya tentu 6 lagi nolnya. Ya. Nah, ini sama nilainya adalah angka ini 255, 255, 255. Nah, ini berapa? Nah, tadi kan sudah dihitung simulasinya tadi. Berarti ini yang 2 ini nilainya dengan 2 oktet ini. Nah, itu sama dengan jumlahnya menjadi 192. Nah, ya. Nah, kalau dia di dalam soalnya subnet masknya seperti ini, 255 ini atau dengan slash ini, artinya apa? Kalau dia jumlah subnetnya, nah berarti maka 2 pangkat 2. Ini dia oktet terakhirnya.
Jadi kalau dia angkanya /26, berarti di sininya 2. Nah, itu adalah 2 pangkat 2. Nah, jadi dapat kalau untuk yang ini subnetnya adalah 4. Nah, begitu seterusnya. Itu cara mencari subnet. Nah, berikutnya kita lihat jumlah host per subnet. Nah, rumus host per subnet, angka biner 0 di oktet terakhir. Nah, ini tadi lawannya. Tadi kan ada angka 0 ya. Nah, kalau kita coba coret lagi, ya, misalnya tadi /25, nah 25 ya. Nah, berarti kan kalau kita bitkan dia menjadi seperti ini, ya. Ini 8, nah ini 8, nah ini kan tadi 25, nah ini kan ada angka 0 ya. Berarti angka 0 kan sisanya tentu 7, ya. Nah, kalau dia /25, jumlah subnet kita sudah tahu, ini dia. Berarti 2 pangkat 1, ya, untuk ini 2 pangkat 1, berarti dia menjadi 2. Nah, kalau yang jumlah host per subnet, itu berarti angka biner 0 di oktet terakhir. Ini oktet terakhir nih, namanya ini oktet terakhir. Berapa angka 0-nya? Di sini, 7. Nah, 2 pangkat 7. Nah, itu adalah nilai dari host per subnetnya, ya, nilai dari jumlah host per subnetnya. Jadi 2 pangkat 7. Nah, jadi yang harus Anda ketahui dalam proses ini, kita harus paham dulu bagaimana, ya, bit itu, ya, bit itu dirubah menjadi nilai desimal, atau desimal menjadi nilai biner. Nah, jadi kita harus bisa tahu cara mencari data-data seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini kan tadi udah tahu ya mencari merubah nilainya. Nah, kalau 2 pangkat 7, nah itu kan nilainya kan kalau dalam kali-kali kan 128 ya. Nah, tapi dalam rumusnya lah 2 pangkat Y, berarti 2 pangkat 7 dikurang 2. Nah, berarti kurang 2 ini. Jadi dapatlah dia menjadi 126 untuk nilai yang ini. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, kita lihat apa lagi syaratnya yang ketiga, yaitu blok per subnet. Nah, blok subnet 256 dikurang Z. Z itulah nilai desimal okta terakhir. Nah, tadi kan kita sudah bikin lagi tadi, kalau dia misalnya /25, ya. Nah, okta terakhirnya gimana? Nah, kalau sini kan udah pasti ini, ya, tetap 8 bit ya. Nah, kalau ini kan jumlahnya udah tahu 255, 255, 255. Nah, kalau ini berapa misalnya? Ya. Nah, kalau ini berapa tadi? Nah, nilai desimalnya itu adalah 128. Nah, 128. Nah, jadi yang untuk rumus ketiga ini blok subnet 256 itu dikurang 128. Jadi 256 dikurang 128. Nah, itu yang akan menjadi nilai dari blok subnetnya. Ya, 256 dikurang 128. Nah, dapatlah dia juga 128. Itu yang akan menjadi jarak subnetnya, ya. Nah, berikutnya. Yang keempat. Nah, berikutnya yang kita harus cari adalah alamat host dan alamat broadcast. Nah, jadi alamat host dan alamat broadcast, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita harus mencarinya dengan gampang aja. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Jadi kalau sudah dapat subnetnya, kita sudah tahu angka hostnya. Jadi biasanya kalau udah host pertama itu pasti dia angka 1 semua. Kalau subnet di awal itu dia pasti 0, ya. Nah, broadcast itu adalah angka 1 sebelum subnet selanjutnya. Jadi tinggal kurang saja angka subnet 1. Nah, itulah broadcast sebelumnya, ya. Nah, mungkin dengan contoh kita bisa lihat. Nah, misal kita lakukan contoh soal ya. Jadi contoh soal yang sudah dibahas dari rumus tadi. Misalnya kita pingin network address-nya 192.168.21, ya. Jadi ini menjadi network address kita. Nah, atau alamat perumahan kita. Nah, kemudian /27 sebagai subnet masknya, ya, /27 sebagai subnet masknya. Ini penentuan berapa sih gang, berapa sih host yang kita butuhkan, apa saja alamatnya. Nah, dari /27 ini. Nah, artinya apa? IP address kelas C, berarti ini kelas C.
dengan subnet mask /27, berarti nah seperti ini tadi. Kalau /27 berarti sini 888, ini kan udah 24 ya. 24. Nah, kemudian di sini sisanya 3. Nah, jadi 1100. Nah, ini adalah bilangan binernya. Kalau kita terjemahkan /27 itu, ini 27 tuh ini dia, 27. Kalau dengan angka subnet masknya seperti ini. 255, 255, 25, 224. Ya. Ini kan 255 ada pasti nih. Nah, sekarang yang terakhir itu kenapa dia dapat 254? Nah, ikuti rumus tadi. Ini tadi gimana cara mencarinya? Ini 128. Nah, ini 64. Kemudian ini 32. Nah, jadi jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya itu 64. Nah, jadi rumusnya tetap itu aja, mutar-mutar aja. Kalau kita menggunakan ini, ya ini semuanya butuh. Ini kita butuhkan untuk mencari blok subnet, ya. Ini kita butuhkan untuk mencari subnet. Ini kita butuhkan untuk mencari host, ya. Jadi ini blok subnet, ini untuk mencari subnetnya, ini untuk mencari hostnya. Ya, jadi perlu didefinisikan semuanya untuk dari contoh soal ini. Nah, kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Nah, proses subnetting kalau kita kelompokkan dia ini kan kita butuh. Jadi dalam membuat latihan nanti bikin seperti ini supaya gampang ya. 192.168 nah /27. Nah, kemudian nanti dibikin seperti ini. /27 itu gimana caranya? Nah, berarti ini ya angkanya 27 ya. Nah, kemudian nilainya adalah 224 ya. Nah, kemudian kita cari jumlah subnet. Rumusnya tadi kan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X. Nah, X itu apa? 3. Nah, 3 itu yang mana? Nah, 3 itu adalah angka okta terakhir dari ini. Nah, ini dia 3. Dari mana dapat 3? Jadi ada angka 3 dari angka 1, 3 buah di okta terakhir. Kenapa di sini ada 3? Ya, karena dia tadi subnet masknya adalah /27. Nah, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 subnet ya. Nah, berikutnya jumlah host per subnet 2 pangkat Y kurang 2. Nah, 2 pangkat Y itu adalah nilai 0 yang ada di angka terakhir. Nah, berapa nolnya? 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi makanya 2 pangkat 5, nah 32 ya, dikurang 2 dapatlah dia 30 host ya. Artinya apa? Dengan kita menggunakan contoh kasus seperti ini, artinya kita sudah bisa membentuk 8 jalan di perumahan tersebut dengan masing-masing satu gang ini kan 8 gang ya, 8 subnet, itu bisa didapat rumah 30 buah. Jadi ada penomoran rumah sebanyak 30 buah. Nah, itu definisinya. Nah, kemudian kita cari lagi blok subnet. Nah, ini untuk membentuk nomor-nomor rumahnya lagi. Nah, gimana kita membentuk rumahnya? Nah, caranya rumusnya tadi 256 dikurang Z. Z itu apa? Okta terakhir itu. Nah, jadi kalau untuk Z itu kan 224. Nah, dari mana datang 224? Nah, dari nilai ini. Ya. Nilai ini dari mana datangnya? Nah, nih 224. 224 itu dari mana datangnya? Ini kan tadi angkanya tadi. Ini 128 ya. Kemudian ini 64 ya, kemudian ini 32. Nah, itu adalah nilainya 224. Nah, jadi 256 menjadi dikurang 224 ya, jadinya adalah 32. Nah, ini adalah blok subnet. Jadi satu blok itu jumlahnya adalah 32 jadinya. Nah, tadi kan ada 8 subnet. Jadi kita harus menjumlahkan dia. Ini udah blok pertama 32. Nah, kita tambahkan lagi yang kedua. 64 tambah lagi 32. 96 tambah lagi 32. 128 tambah lagi 160, 192, 224 ya. Jadi jumlahnya berapa? 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya, 8 ya. 0 1. Jadi karena blok subnetnya dimulai dari 0, berarti dimulai dari angka 0. Jadi secara rincinya dia menjadi seperti ini. Nah, jadi subnetnya adalah dimulai dari 0 dulu. Nah, kemudian ada 32. Jadi kelipatannya 32 tambah 32 64 tambah 96. Nah, inilah jumlah angka subnetnya. Jadi 8 itu, mana yang 8 itu subnetnya, yang menjadi IP subnetnya adalah ini.
0, 32, 64, 96, 18, 90, dan seterusnya. Nah, itu sudah 3 yang kita lakukan dari soal yang pertama ini. Nah, berikutnya hasilnya. Nah, kita harus tuangkan dia. Jadi yang pertama kita bikin itu, ya, kita harus membuat dulu tabel seperti ini. Jadi Anda harus bikin dulu 4 kolom tabel, 1, 2, 3, 4, untuk bikin yang langkah keempat ini. Nah, bikin tabel pertama itu dengan nama subnet, host pertama, host terakhir, broadcast. Ya. Nah, kemudian tulis subnet. Tadi subnetnya kan 8 ya, sudah di poin ketiga tadi, ya, 0, 32. Nah, Anda tulis ini. 0, 32, 64, 96, Anda tulis. Nah, depannya gimana? Nah, depannya sama aja semuanya nih. Karena ini adalah menandakan ini adalah neck word, ya. Jadi ini sama 192, 108, 21. Nah, itu adalah neck word. Jadi itu sama ke semua kolom ini. Yang membedakan itu adalah blok terakhir, host. Ya, boleh nggak beda? Nggak boleh. Berarti dia berbeda neck word. Nah, ini kan dia satu neck word, satu jaringan. Nah, itu setelah dilakukan pembuatan subnet, ditulis seperti ini. Nah, bikin host pertama. Nah, host pertama tadi rumusnya apa? Host pertama adalah angka 1 setelah subnet. Jadi subnetnya kan 0 nih. 0. Jadi tentu host pertama 1. Ya. Nah, sekarang itu juga ini tetap sama nih. 192, 1821 ini sama semua. Kita fokus ke host yang blok keempat. Ini 32. 32 gimana? Nah, 32 itu tambah 1, berarti 33. 64 tambah 1, 65. 96 tambah 1, 97. Begitu seterusnya. Ya, itu untuk mencari host pertama. Jadi dibikin tabel seperti ini. Nah, kemudian fokus ke broadcast dulu. Tadi broadcast apa? Satu angka sebelum subnet. Nah, ini kan tadi angka sebelum subnetnya adalah 32. Ini 32 ya. Nah, 32 kurang 1. Berarti di sini 31. 64 kurang 1. Berarti di sini 63. 96 kurang 1. Berarti di sini 95. Begitu seterusnya. 18 kurang 1. Nah, sini 127. Nah, sini 160 kurang 1. 1,9. Begitu seterusnya. Nah, untuk mencari host terakhir, nah, cara sederhananya sebenarnya ada 2 cara di sini. Tadi kan kita menjumlahkan ya. Hostnya tadi berapa? 30 host. Nah, otomatis jumlah dari host pertama dengan terakhir itu adalah 30. Jadi kalau kita hitung 1 sampai 30 jumlah 30. Jadi daripada repot kita menghitung, ini kan 33 tambah 30 harusnya kan 63. Enggak, karena dia terhitung 1 di sini. Nah, jadi supaya bisa memudahkan untuk mencari host terakhir ini, cukup dikurangi aja nih broadcast. Jadi broadcastnya 31, otomatis host terakhirnya 30. Broadcastnya 63, host terakhirnya pasti 62. Broadcastnya 95, 94. Jadi Anda lihat aja seperti ini susunannya. Nah, jadi itu penentuan alamat host. Jadi dalam latihannya, finishingnya sampai di tabel keempat ini. Jadi harus lengkap. Nah, dibuat. Jadi yang menjadi pembeda setiap pembuatan ini adalah bagian blok terakhir ini aja. Nah, ini menjadi pembeda. Ya. Kalau neck word semuanya sama. Ya, kalau neck word semuanya sama. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Jadi Anda di sini harus mencoba dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, ya. Silakan buat latihan dengan, ya, kalau neck word-nya masih sama seperti yang tadi, cuman yang membedakan adalah /26. Yang membedakan inilah subnet mask-nya. Nah, pasti dia berbeda hasilnya. Nah, silakan Anda buat ini, ya. Cara pengerjaannya Anda tulis, ya, langkah penyelesaiannya pada kertas saja. Ya, tulis di kertas, coret. Jadi dari 4 poin tadi, mencari subnet gimana, mencari host gimana, kemudian mencari blok dan mencari alamat, bikin tabel juga. Jadi di slide sebelumnya itu harus Anda perhatikan lagi, ya, bikin di kertas. Nah, kemudian yang Anda bikin itu fotokan. Anda foto dan kemudian selesai kirim lewat Edmodo. Ya, nanti ada submission untuk
memasukkan tugas yang latihan ini, ya. Jadi ini harus selesai ya menjelang akhir perkuliahan. Jadi silakan Anda buat. Nah, nanti lebih lanjut kita diskusi via grup WhatsApp. Mungkin demikian yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.